Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal. Mohon maaf agak sedikit terlambat ya untuk menerbitkan video karena satu, kesehatan saya agak menurun untuk akhir-akhir ini. Agak kurang fit ya, mungkin pancaroba ya. Tapi saya selalu semangat untuk teman-teman ya bisa mendapatkan informasi dari setiap video. Makanya saya semangat banget untuk membuat konten ya, walaupun ini belum terlalu fit. Ya, doakan juga saya agar bisa sehat dan bisa membuat konten setiap hari, bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua. Ya, untuk teman-teman, untuk kali ini tema yang akan saya buat adalah teror yang dilakukan oleh kredit pintar, yang notabene adalah legal, ya, aplikasi legal. Tapi sekarang DC-nya serasa ilegal. Ya, ini saya nggak tahu apakah ini internalnya yang kebablasan memberikan tugas kepada alih daya penagihan atau agensi ini jadi barbar seperti ini, ataukah ini memang internalnya, ya kita nggak tahu. Nanti akan saya kupas ya di video ini. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan bantu ya subscribe channel saya, aktifkan loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru saya lainnya. Dan bila teman-teman merasa bahwa video-video saya bermanfaat, video-video saya memberikan semangat buat teman-teman, video-video saya memberikan solusi, silakan teman-teman untuk bisa di-share di berbagai media, Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Insya Allah menjadi pahala jariah untuk teman-teman karena bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman lainnya. Untuk teman-teman yang mau komentar, di kolom komentar pertanyaan apapun silahkan ditulis di kolom komentar ya, pertanyaan yang relevan tentunya tentang dunia pinjaman online atau dunia penagihan pinjaman online. Insya Allah saya akan balas. Oke, check it out. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua ya. Tadi seperti di awal saya bilang bahwa saya akan membawakan tema atau judul kali ini adalah kebrutalan DC kredit pintar ya. Ini DC kredit pintar sekarang ini sudah mulai arogan. Ya, nanti saya akan kupas dan saya akan perlihatkan chatnya seperti apa. Bahkan ketika nasabahnya ini pun mengadukan ke OJK tidak mendapat tanggapan. Ya, kebetulan ini yang mengadukan adalah member dari grup yang saya dirikan, yaitu Paguyuban Melawan Pinjol ya, yang alhamdulillah sudah mau menyentuh angka 200 member per malam ini. Ya, bagi teman-teman yang merasa butuh untuk sharing ya, berbagi pengalaman dengan beberapa member lainnya yang terjerat kasus pinjol, silakan teman-teman bisa WA di nomor ini ya. Ini hanya WA ya, hanya chat WA ya. Nanti teman-teman akan dimasukkan ke grup yang mana di dalamnya terdiri dari korban-korban pinjaman online yang sudah terjerat, bahkan ada beberapa praktisi hukum dan doktor hukum di sana ya. Insya Allah saling menguatkan, saling berbagi informasi satu sama lain dari beberapa daerah, dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini ya. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Kredit pintar adalah salah satu raksasa di antara raksasa dari pinjaman online yang saat ini sepertinya merasa jumawa ya, ketika ilegal-ilegal sudah tiarap dan dia sekarang sudah mulai beraksi, DC-DC-nya khususnya. Ini kesalahan entah ada di mana. Apakah kesalahan ada di internal daripada kredit pintar yang memberikan tugas kepada alih daya penagihan atau agensinya yang tidak selektif ya, atau tidak melalui screening dulu sehingga sekarang rasa-rasa penagihannya sudah rasa-rasa ilegal, sudah bukan rasa legal lagi. Ini adalah satu pengaduan, saya nggak akan sebut namanya ya, ada masuk ke grup ya, dari grup masuk ke japri saya ya. Ini saya tampilkan ya, saya tampilkan di sini dari nomor 0877 1041 0200 ya. Saya ulangi ya, ini DC-nya itu 0877 1041 0200. Teman-teman bisa lihat di sini ada tertera logo kredit pintar. Dia mengirimkan somasi kredit, surat somasi kredit pintar
Yang terhormat saya coret ya namanya karena tidak elok kalau saya tampilkan. Peringatan terakhir untuk Anda, saya tunggu pelunasan dan konfirmasi bukti bayar sekarang sebelum data Anda ditindaklanjut dengan alasan menolak bayar. Maka akan dilakukan pemberkasan pelaporan pemblacklistan data kepada lembaga SLIK OJK. Jika data Anda diblokir oleh OJK, maka kedepannya tidak dapat melakukan pinjaman di fintech manapun, juga tidak dapat melakukan pinjaman bank, kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, dan lain-lain. Udah ngerti, nasabahnya udah ngerti, nggak usah diomongin kayak gini ya. Tugas Anda tuh hanya nagih, ya. Nggak dapat tagihan ya sudah, nggak usah kuliahi macam-macam seperti ini ya. Ini dari Kredit Pintar, ini belum seberapa, ini masih wajar, masih tingkat kewajaran karena hanya mengingatkan tentang resiko bila gagal bayar. Ini masih tahap wajar ya, tahap wajar. Nanti ada tahap yang mulai tidak wajar dan kurang ajar, ya. Nah seperti ini saya sebutkan ini ya. Dengan nomor yang sama yang tadi, ini masih berlanjut kan, ini screenshot yang diberikan oleh anggota member saya ya dari Nusa Tenggara Barat ini ya, member yang dari Nusa Tenggara Barat. Lacur ya ibunya tuh, lihat dilingkarin kan, lacur ya ibunya. Itu DC yang bilang, lah sini kau ambil, sini saya bayar, saya tunggu kau malam ini, makasih, makanya ngasilin anak kayak gini. Nah udah mulai agak sedikit kurang ajar ini DC seperti ini. Ini DC yang dibebankan tugas untuk menagih ya dari sebuah perusahaan besar seperti Kredit Pintar berlaku seperti ini. Coba bisa bayangkan ya. Ini saya akan perlihatkan lagi chat yang lebih parah lagi. Nah, lihat. Ya. Tapi kau lacur, lebih baik ngeret daripada kalah duit. Astagfirullahaladzim. Ya, ini bisa terjadi ya. Sebuah perusahaan legal, Kredit Pintar yang legal, kalimat-kalimat penagihannya seperti ini. Hello, Kredit Pintar, apa kabar? DC-DC-nya seperti ini nih ya. Boleh saya kasih begini? Ya, semoga video ini sampai ke Pak Jokowi. Saya berharap karena saya akan tag langsung ke beliau. Insya Allah saya akan tag langsung ke beliau, ke semua pemangku kepentingan di bidang urusan pinjaman online, ke pemangku kepentingan di OJK, dan sekaligus ke Kementerian Keuangan pun akan saya tag ya, biar ini jadi viral ya. Teman-teman bisa bantu ini viralkan video ini, bisa bantu teman-teman share ke semuanya biar viral sekalian ya. Oke, ini saya teruskan ya, saya buka kembali, saya tunggu sampai malam ini. Oke, keluarga lacur tuh, saya lingkar itu. Oke, keluarga lacur katanya. Oke, ditunggu ya cur. Coba bayangkan, sampai ngata-ngatain nasabah pelacur, lacur. Ya, coba. Mana ini? Kemana OJK? Hello OJK, kemana? Anda bisa kan ngawasin hal seperti ini? Anda bisa kan melakukan action? Ya, nanti akan saya sertakan ya. Bukti pelaporan dari nasabah ke OJK yang mengadu ke OJK seperti apa atas tindakan barbar seperti ini. Coba bayangkan kalimat-kalimat seperti itu di atas ya. Oke teman-teman ya, tadi bisa teman-teman lihat bagaimana sebuah perusahaan besar legal ya, legalitasnya juga diakui oleh pemerintah alias ada di OJK, namun cara penagihannya serasa ilegal yang kemarin pada digerebek oleh polisi ya. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang begitu jumawa perusahaan raksasa ya di bidang pinjaman online Kredit Pintar yang melakukan tindakan arogan ya, yang mengatasnamakan DC Kredit Pintar. Mau siapa lagi, udah jelas-jelas kok buktinya ada di sana ya. Ya awalnya Kredit Pintar seperti itu. Nah ini saya sertakan ya, nasabah ini akhirnya melaporkan atau mengadukan tindakan ini ke OJK. Ya, coba bisa dilihat. Saya tampilkan di sini. Ini kontak OJK 157 ya. Di sini sebentar saya akan buka. Oke, ini saya bacakan ya. Ini dari kontak nasabah melaporkan atau mengadukan ke kontak OJK 157. Ya, ini salah satu screenshot ya. Saya nggak tampilkan semuanya. Ya. Dari OJK menjawab bahwa untuk pelaporan debt collector dapat ke AFI Ibu, karena debt collector bukan kewenangan OJK. Untuk data di atas merupakan data verifikasi kami, Bu. Ya, akhirnya si nasabah menjawab, saya sudah mengirim email ke pihak AFI dan belum ada respon.
Mbak, gini aja sekarang. Saya sudah dikata-katai begini, sekarang saya tanya ke Mbak, kalau misalkan saya jadi, Mbak jadi saya, apakah Mbak mau tetap membayar setelah dikatai begitu? Mohon maaf sebelumnya Ibu, ini dijawab ya sama OJK-nya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, mengenai debt collector merupakan pihak ketiga. Jadi bukan kewenangan. Jadi dia menegaskan bukan kewenangan dari OJK dan pelaporan ke API. Untuk tagihan tetap harus dibayarkan Ibu. Ada hal lain yang dapat kami bantu? Ya, responnya cuma seperti ini. Cuma sampai sebatas ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi hasil daripada respon yang dibalas oleh OJK ini ya sebatas seperti ini. Hanya mohon maaf bahwa ini bukan kewenangan. Terus ada hal lain yang bisa dibantu? Tidak ada. Hal-hal lain yang mengarah ke tindakan reaktif lainnya yang akan membantu dan akan memberikan solusi atas tindakan-tindakan barbar seperti itu. Coba bagaimana ini? Ya, dari pihak OJK saja sudah tidak ada keinginan untuk membantu masyarakat yang sudah makin terperosok. Ya, mereka masyarakat membutuhkan perlindungan. Kemana lagi meminta perlindungan? Coba Pak D. Jokowi, ya, ini saya mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk di-share ke semua media sosial, untuk di-share ya ke media sosial teman-teman lainnya, share ulang silahkan, ya, agar ini segera bisa direspon oleh pemerintah, khususnya oleh pemangku kepentingan. Syukur-syukur ya Pak Jokowi bisa melihat video ini. Saya senang banget nih kalau Bapak bisa melihat video-video seni seperti ini. Tolong Pak, bantu Pak masyarakat ya yang sudah diperlakukan seperti binatang Pak kalau kayak gini. Ya, mau menagih tapi dikata-katai ya. Dan ingat, Anda adalah penentu ya. Nasabah adalah penentu. Pinjol ini akan tetap eksis atau tidak. Pinjol akan hancur, pinjol akan tenggelam, pinjol akan habis, tidak ada lagi bila Anda bisa tegas. Anda tidak bayar, Anda gagal bayar, pinjol hancur. Anda gagal bayar, desa kelaparan, pinjolnya hancur. Itu saja. Ya, kalau Anda udah jengah dengan pelaporan-pelaporan yang tidak ditanggapi, dengan aduan-aduan yang tidak ada respon, sekalian saja gagal bayar. Ya, gagal bayar nasional menyebabkan stuck. Ya, roda perusahaan pinjol itu akan stuck, akan diam, tidak akan berputar. Karena ujung tombak dari perputaran roda sebuah perusahaan pinjol adalah di titiknya ada di collection atau penagihan. Ketika collection tidak ada pemasukan uang, ketika collection tidak ada penagihan yang masuk, uangnya berputar lagi untuk dikucurkan lagi ya oleh marketingnya, pinjol akan mati, akan kolaps. Makanya saya kasih tahu ya untuk para DC ya, justru ini adalah membuat lubang kuburan Anda sendiri. DC-DC ini sedang membuat kuburan dengan cara penagihan-penagihan barbar ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia sedang menggali kuburannya sendiri. Bagaimana ketika nanti nasabah sudah malas untuk membayar, malas untuk merespon, akhirnya gagal bayar, yang terjadi DC kelaparan, DC tidak punya job lagi, DC dipecat, dan akhirnya pinjolnya juga bubar. Ya, itu cara sebenarnya yang paling praktis, paling logik ya untuk menghancurkan DC dan menghancurkan pinjol. Gampang kan? Oke, teman-teman semua, ya. Saya tekankan di sini bahwa utang memang tetap hutang. Ya, utang kalau Anda punya rezeki, kalau Anda punya dana yang pasti, ya Anda cukup dananya untuk membayar utang, silakan Anda bayar. Pokoknya saja pun silakan. Tapi ingat, ketika Anda membayar pokoknya saja dan Anda harus mempunyai surat pelunasan bahwa Anda lunas, ya di kemudian hari tidak ada lagi penagihan. Tidak ada lagi yang menagih untuk urusan itu. Jadi Anda harus pegang surat pelunasan yang diterbitkan langsung oleh pinjaman online-nya, bukan oleh DC-nya. Ingat ya, setiap pembayaran pun harus melakukan virtual account, melalui virtual account. Paham sampai sini? Keduanya, saya minta teman-teman semua memiliki semangat juang yang tinggi, jangan cengeng. Ketika Anda ditagih oleh pinjol, Anda ditekan, dipresur, bahkan Anda dikata-katai dan dimaki-maki secara kasar, Anda lawan. Tidak usah takut, Anda lawan. Lawan saja. DC juga manusia. Ketika Anda lawan dan Anda bilang, saya akan gagal bayar, disitulah titik jurang kematian dari DC. Karena DC tidak akan memiliki gaji, tidak akan mendapatkan bonus. DC-nya lapar, dan ujung-ujungnya pinjolnya tutup. Paham ya? 2 poin ini garis bawahi.
Untuk Anda-Anda yang saat ini masih terperosok dan terlilit, bahkan dimaki-maki oleh DC, ya, maki-maki balik. Atau kalau misalnya Anda malas untuk merespon, ya sudah abaikan saja. Ya, tinggal bilang saya gagal bayar. Anda mau apa? Sudah bilang itu mentalnya langsung jatuh DC-nya. Mental langsung jatuh melayang, ya, kayak kapas. Nah, bang langsung masuk ke tanah, ya. Seperti itu, ya, teman-teman. Jangan pernah takut. Teman-teman kuatkan diri, ya. Masih banyak urusan-urusan lain yang harus diselesaikan. Ya, tadi pun seperti tadi saya dapat salah satu case juga, ada yang ngejapri saya ke WA, ya, tentang kisahnya yang sudah gali lubang, tutup lubang, tidak selesai-selesai, sampai semua hartanya dijaminkan, rumah, mobil, namun tidak selesai dengan urusan pinjol. Ada di episode 33 nanti, ya, insya Allah akan saya bahas dan kupas tuntas tentang hal ini. Kasihan seorang ibu ini, pasangan suami istri ini, sampai harus habis semuanya, makan pun tidak bisa. Nanti ada di episode 33, nanti akan tayang, ya. Untuk teman-teman semua, tetap kuat, tetap semangat hadapi hidup, ya. Jauhi pinjol yang sudah terjebak dan terjerat oleh pinjol. Segera, bila ada uang, segera selesaikan. Bila tidak ada uang, ya sudah. Anda utamakan dan fokuskan untuk keluarga Anda, untuk kehidupan Anda, dan keluarga serta anak istri. Itu saja pesan saya. Oke teman-teman semua, ya, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan untuk teman-teman bisa mendampingi teman-teman semua, ya, bisa menyertai teman-teman semua hingga saat ini. Teman-teman yang saat ini masih terjerat dalam lilitan hutang pinjaman online alias pinjol, ya, segera taubat. Segera Anda taubat untuk tidak lagi melakukan gali lubang tutup lubang. Ingat, tidak ada satupun urusan dengan pinjol alias pinjaman online itu akan berujung pada kebaikan. Semuanya akan berujung kepada kenistaan. Semua akan berujung kepada kesengsaraan. Semua akan berujung dengan kesulitan. Ingat, ya, pinjol ini adalah suatu prahara, ya, bibit-bibit daripada kehancuran kehidupan Anda, kehancuran rumah tangga Anda, kehancuran karir Anda. Anda dibuat tidak tenang, siang menjadi hina, dan malam Anda akan merasa was-was, Anda tidak bisa tidur, bahkan Anda akan gelisah di malam hari. Ingat, dunia pinjol harus segera Anda selesaikan dan segera Anda putuskan untuk tidak lagi menggunakan pinjol. Insya Allah, ya, pinjol yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh MUI bahwa pinjol adalah haram, bahwa pinjaman online adalah haram. Ketika Anda tidak melakukan pinjaman lagi, ketika Anda tidak merespon lagi setiap tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pinjol, insya Allah pinjol akan segera tutup dan riba haram pinjol akan segera musnah dari Republik Indonesia tercinta ini. Teman-teman, yuk kita hijrah. Hijrah itu nikmat, teman-teman. Hidup tanpa utang itu serasa hidup yang sempurna. Hidup dengan hutang belum pernah saya mendapatkan testimoni. Hidup dengan hutang itu indah, belum pernah saya mendapatkan kesaksian seperti itu. Yuk kita tinggalkan riba pinjol. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berkah lagi. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, keberkahan, kesuksesan, ketenangan hidup semua akan ada ketika kita niat untuk meninggalkan pinjol. Teman-teman semua, akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.